Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai ijma, qiyas dan ihtisan. Yang pertama yakni pengertian ijma. Ijma berasal dari bahasa Arab ijma'un, yang berarti konsensus atau kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jamaah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Yang pertama, yakni ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Dan kedua, ijma berarti sepakat. Menurut istilah para ulama ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syarak pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Pengertian ijma menurut para ulama. Yang pertama yakni menurut Imam Ghazali, ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Sedangkan menurut Imam Al-Amidi, ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul hali wal aqd atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Sedangkan menurut Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syarak. Jadi, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati, sedangkan hasil dari ijma adalah fatwa. Dalil tentang dasar ijma adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam hadis lain juga diterangkan, yakni hadis riwayat Ahmad. Macam-macam ijma. Dari bentuk kesepakatannya, ijma terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni ijma shorih. Ijma shorih adalah kesepakatan mujtahid atas suatu peristiwa pada suatu masa di mana para mujtahid dengan jelas menyatakan pendapatnya baik dengan menfatwakan atau mempraktikkan yang mencerminkan pendapatnya. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah meneliti pendapat. Ijma sukuti adalah kesepakatan di mana ada sebagian mujtahid yang menyatakan pendapatnya dan dengan memfatwakan atau mempraktikkannya. Namun, ada juga mujtahid yang tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum tersebut dan tidak pula menentangnya. Contoh ijma: diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada kepemimpinan Utsman bin Affan. Diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berasal dari akar kata qasa yaqisu qiyasan, yang artinya pengukuran. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum, berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syarak. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pandangan suatu hukum terhadap hukum lain. Rukun-rukun qiyas ada 4. Yang pertama yakni al-aslu. Al-aslu adalah hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Syarat-syaratnya, hukum yang tidak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau dimansuh, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syarak, bukan hukum akal atau hukum bahasa.
Yang kedua, al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang. Sebagai lawan dari kata al-aslu, yang dimaksud dengan al-far'u adalah hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya, hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Selanjutnya, al-hukmu, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu. Selanjutnya yakni al-ilat. Al-ilat yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya, ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan, naslah yang didahulukan. Contoh kias. Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Far'u, segala minuman yang memabukkan, yang artinya dikiaskan. Al-aslu, yakni arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan hukum. Ilat penghubung atau sebab, yakni mabuk merusak akal. Al-hukmu adalah segala yang memabukkan, hukumnya haram. Pengertian ihtisan. Dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik, atau mengikuti sesuatu yang baik, atau menganggap baik atau bagus. 5 definisi ihtisan di kalangan para ulama ahli usul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing, yang kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian istihsan di dalam kata-kata. Di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Badawi bahwa ihtisan ialah meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang lebih kuat, atau mentaksis kias dengan dalil yang lebih kuat dari kias tadi. 2. Menurut An-Nasafi bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kias menuju kepada suatu kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jali. 3. Menurut Abu Hasan Al-Karki bahwa istihsan ialah perpindahan seseorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya, yakni hukum pertama, sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut, yakni hukum pertama kepada hukum selanjutnya atau kedua. Ketiga definisi di atas tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari madhab Hanafi. Sedangkan definisi-definisi istihsan dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi bahwa istihsan ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan karena ada perhitungan yang menentangnya di dalam sebagian dari ketetapannya. Yang kedua, menurut Asy-Syatibi bahwa istihsan ialah menurut pendapatku dan menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah yaitu beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Yang ketiga, menurut Ibnu Rushd bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kias yang membawa kepada yang berlebihan atau melampaui batas dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian. Sedangkan ulama Hambali memberikan definisi ihtisan antara lain sebagai seperti yang telah dikemukakan oleh At-Tufi. Definisi yang paling baik ialah perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus karena ada dalil syara yang khusus. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa mereka sepakat untuk menerima dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ahli usul fikih, yakni mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian istihsan ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat juz'iyah.
dari hukum yang kuliah atau mengkhususkan suatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya, yaitu yang berupa dalil syara', yakni berupa nas atau ma'kulnya, nas atau maslahah atau uruf yang sahih. Dalil-dalil sandaran itu disebut wajh al-ihtisam atau sanad al-ihtisam. Yang kedua, perpindahan ini kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan umumnya nas, dan kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan qiyas, serta kadang-kadang dari hukum yang merupakan penerapan kaidah-kaidah yang kuliah. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa ihtisan ialah perpindahan dari suatu kasus tertentu kepada hukum lain karena adanya dalil syara' yang mengharuskan perpindahan tersebut sesuai dengan jiwa syariat Islam. Adapun dalil syara' yang menetapkan perpindahan tersebut disebut dengan sanad al-ihtisan, atau secara singkat ihtisan dapat didefinisikan yaitu menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan tarjih yang diakui oleh syara'. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa ihtisan dalam pengertian bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali kepada qiyas hafi, atau dari hukum kuli kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat dalam nas mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu terdapat dua segi yang paling bertentangan, yaitu pertama, segi nyata yang menghendaki suatu hukum, dan kedua, segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Dan pada mujtahid sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah menurut syara' disebut al-ihtisan. Dengan demikian, apabila hukum itu kuli dan pada diri mujtahid sudah terdapat dalil yang menghendaki pengecualian atau juz'iyah serta memberi ketetapan kepada juz'iyah dengan hukum lain, maka menurut syara' ini juga disebut al-ihtisan.